Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Di tahun 2021 ini tidak dapat disangkal bahwa Novak Djokovic adalah petenis terbaik dunia. Dia juara di 3 turnamen tenis terbesar. Australia terbuka, Prancis terbuka, dan juga Wimbledon. Tetapi sayangnya di turnamen terbesar yang terakhir, ketika dia sudah mencapai final, Djokovic kalah. Djokovic gagal meraih predikat The Grand Slam. Bahkan sebenarnya bisa menjadi The Golden Slam. Kalau saja dia berhasil meraih medali emas Olimpiade di Jepang juga. Sayangnya hanya sampai di semifinal ketika itu. Sayang bagi Djokovic, di pertandingan terakhir kalah. Di antara semua yang berjalan ke Kanaan, jelas Musa adalah orang yang terbaik. Musa memimpin umat melewati rintangan-rintangan terbesar. Lepas dari cengkeraman Firaun, mengeringkan Laut Merah, menyediakan makanan dan air minum di padang belantara yang gersang, mengalahkan bangsa-bangsa lain yang berpengalaman perang, dan banyak keberhasilan besar lainnya. Tetapi sayangnya ketika sudah hampir tiba di tanah perjanjian, rintangan terakhir datang, yaitu ketika tidak ada air bagi umat itu. Kata Bilangan 20 ayat yang kedua. Musa gagal. Di manakah letak kegagalan Musa? Bukankah dikatakan bahwa air keluar dan tersedia bagi jutaan umat Tuhan ketika itu? Perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi firman Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Di sini dikatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke negeri perjanjian itu. Kenapa? Karena di dalam menjalankan tugasnya, Musa tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Apa yang Musa sudah lakukan? Bilangan 20 ayat yang 10 katakan, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ini dia saudara. Apakah kami? Itu adalah kesalahan Musa. Apakah kami? Itu adalah kegagalan Musa. Apakah kami? Itu adalah ungkapan bahwa ketika menjalankan tugas pentingnya itu, Musa tidak fokus kepada Tuhan. Di hadapan umat Tuhan yang sedang kehausan dan lemah iman itu, Musa seharusnya mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Tetapi Musa malahan fokus kepada reputasi kami. Dengan kata lain, ketika itu Musa mencuri fokus yang untuk Tuhan sepenuhnya menjadi untuk dirinya. Saudara, salah satu kelemahan umat-umat Tuhan dari zaman ke zaman adalah mencuri fokus. Kemuliaan yang harus sepenuhnya bagi Tuhan, perjuangan yang seharusnya penuh bagi Tuhan, kita curi sebagian atau terkadang sepenuhnya kepada diri kita. Kalau bukan saya, hanya oleh karena saya itu, sayalah ketika itu yang untuk hal ini saya dan kami mau supaya. Saudara, jelas Musa berhasil memimpin dengan reputasi yang sangat besar. Tetapi setiap keberhasilannya itu tidak sedikit pun miliknya. Musa hanyalah hamba, alat yang Tuhan gunakan. Kalau Tuhan tidak panggil, dia saat itu masih sebagai gembala domba mertuanya di Midian. Saudara, Musa curi fokus bagi dirinya. Itu sebabnya dia menjadi tidak peka terhadap firman Tuhan yang jelas memerintahkan dia, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Bilangan 20 ayat 8. Saudaraku, tahun baru semakin dekat. Kanaan sorgawi semakin dekat. Kedatangan Yesus semakin dekat.
Tuhan membutuhkan umat yang tidak curi fokus Tuhan. Tidak curi kepentingan Tuhan. Tidak curi kedudukan Tuhan. Tidak curi kebanggaan Tuhan sedikit pun. Fokus saja kepada Tuhan. Muliakan saja Tuhan sepenuhnya. Itu keren.